Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang memudahkan kita untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, dan kita bisa juga dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis yang ke-6 pada bab yang pertama, yaitu babul adab. Selanjutnya kita masuk hadis yang ke-7. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, hendaklah orang yang kecil memberi salam kepada orang yang besar. Orang yang kecil memberi salam kepada orang yang besar. Maksudnya di sini orang yang kecil bukan badannya kecil, tetapi maksudnya adalah umurnya. Orang yang umurnya muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal marru 'alal qa'idi, orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk. Misalnya kita lewat, ada orang duduk, maka siapa yang memberi salam? Yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, orang yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Misalnya ada dua rombongan bertemu, satu jumlahnya 3, satu jumlahnya 10. Yang mana yang memberi salam? Yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan pada riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, warrakibu 'alal mashi, orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berkendara, naik motor, naik sepeda, naik mobil, memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Baik. Nah, ini jamaah sekalian adab-adab terkait dengan salam. Ini adab-adabnya terkait dengan salam. Ya. Jadi barakallahu fikum, Nabi tadi mengatakan apa? Pertama, orang yang muda memberi salam kepada orang yang lebih tua. Kenapa demikian? Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muhallab. Beliau mengatakan taslimus
taslimus saghiri li ajli haqqil kabir li'annahu umira bi tawqirihi wat tawadu' lahu. Ya, di sini Nabi memerintahkan orang yang muda memberi salam kepada orang yang lebih tua karena haknya orang tua lebih besar. Karena ada haknya orang tua. Ya, karena kenapa? Karena dalam hadis itu orang tua itu harus dimuliakan. Harus dimuliakan oleh orang yang lebih muda. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, "Laisa minna," bukan golongan kami man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Nabi, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang tua. Itu kata Nabi. Jadi bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Jadi orang tua itu harus menyayangi yang lebih muda. Yang muda menghormati orang yang lebih tua. Kata Nabi, bukan golongan kami kalau dia tidak lakukan ini. Ya, maka sebagai bentuk penghormatan yang muda kepada yang tua, dia duluan apa? Dia duluan memberi salam kepada orang yang lebih tua. Baik. Kemudian wal marru 'alal qa'id. Wal marru 'alal qa'id. Nah, sekarang Nabi mengatakan orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk. Kenapa demikian? Kata Al-Muhallab, li shibhihi bid-dakhili 'ala ahli al-manzil. Karena serupa dengan orang yang ingin masuk ke dalam rumah. Samakan dengan orang yang mau masuk ke dalam, ada keserupaan dengan orang yang ingin masuk dalam rumah. Orang yang mau masuk dalam rumah, siapa yang memberi salam? Yang masuk atau yang di dalam? Yang masuk kan? Begitu pula orang yang lewat memberi salam kepada orang yang berduduk di situ. Jadi serupa keadaannya dengan orang yang ingin masuk dalam rumah. Baik. Kemudian wal qalilu 'alal katsir. Kemudian kata Nabi, yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Ya. Baik. Kenapa demikian? Kenapa yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak? Kenapa demikian? Kata Al-Muhallab rahimahullahu taala, kata beliau, wa taslimul qalil li ajli haqqil katsir lianna haqqahum a'dham. Ya, orang yang kecil memberi salam kepada orang lebih banyak, yang sedikit memberi salam kepada orang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena ya orang yang lebih banyak jumlahnya haknya lebih besar. Kan setiap muslim punya hak. Ya kan begitu? Setiap muslim ada haknya. Di antara haknya muslim diberi salam. Nah, kalau begitu siapa yang lebih banyak haknya? Kan tadi yang kecil. Ya apa bukan? Yang sedikit, yang 3 orang misalnya memberi salam kepada yang 10, kan begitu. Kenapa yang 3 orang yang harus memberi salam kepada yang 10 orang? Karena yang 10 orang ini lebih banyak haknya. Karena 10 orang berarti 10 hak di situ. Ya, sementara yang sedikit hanya 3. Maka yang sedikit ini, hak yang sedikit itu memberikan salam kepada yang lebih banyak. Baik. Kemudian waraqibu 'alal mashi. Kemudian kata Nabi tadi, orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang jalan. Kenapa orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang jalan? Kata Al-Muhallab rahimahullahu taala, kata beliau, li alla yatakabbara bi rukubihi fayarji'u ila at-tawadhu, supaya orang yang berkendara tidak sombong. Ya, supaya menghilangkan kesombongannya, maka dia memberi salam kepada orang yang jalan. Jadi itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab-adab salam. Ya. Kita ulang. Nah, apa pertama? Yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Terus
Yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Terus yang berkendara yang yang jalan memberi salam kepada yang duduk, yang lewat ya memberi salam kepada yang duduk. Ya, terus yang berkendara memberi salam kepada yang jalan kaki. Nah, jamaah sekalian, ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini terkait adab ini berlaku kalau berpapasan. Faham? Ini kaitannya dengan apa? Bertemu dan berpapasan. Paham? Ini maksudnya ini ya. Bertemu dan berpapasan. Misalnya kita di jalan bertemu. Ada dari sana jalan kaki, kita berkendara. Ya, atau tidak bertemu, misalnya ada orang jalan di depan kita, di belakang berkendara. Ya kan, kita lewati kan? Siapa yang memberi salam? Yang berkendara. Jadi ini hadis maksudnya ketika bertemu, berjumpa. Itu pembahasannya di situ. Ya, barakallahu fikum. Taib. Adapun bukan maksudnya di sini yang datang, yang mendatangi, yang datang misalnya dari luar datang ke sini. Itu bukan di situ pembahasannya. Jadi maksudnya ini hadis adalah saat kita berjumpa dan berpapasan di luar. Ya. Nah, ini yang ini aturannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sebutkan ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa hadzal adabu fima idza talaqa al-ithnani fi tariqin. Ya, adab yang disebutkan dalam hadis ini itu kaitannya dengan ya bertemunya dua orang di jalan. Ya, ini kaitannya bertemu di jalan. Inilah yang dimaksud adab ini. Amma idza warada ala qu'udin aw qa'id fa innal warid yabda'u bis salami ala kulli halin. Adapun jika ya orangnya datang mendatangi orang duduk, ya, maka di sini yang datang itulah yang memberi salam. Itulah yang memberi salam. Bagaimanapun kondisinya, apakah yang didatangi itu kecil, besar, banyak kecil, ya banyak sedikit, pokoknya kalau dia orangnya datang mendatangi tempat, maka siapa yang memberi salam? Yang datang. Walaupun yang didatangi itu anak kecil, misalnya yang datang orang tua, ya datang kemana? Datang kemana biasa? Nah, pokoknya orang datang. Kalau orang datang, ini bukan ini pembahasannya. Kalau orang datang menemui seseorang, maka yang datang itulah yang memberi salam. Bisa dipaham Pak ya? Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini selesai hadis ini ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Sekarang pertanyaan sekarang. Kita sudah paham ya, ini maksudnya hadis adalah bertemu di luar. Adapun kalau mendatangi tempat, misalnya contoh, ada orang datang ke masjid ini, kita sebentar pengajian misalnya. Yang datang ini jumlahnya lebih banyak. Kita sekarang misalnya 20-an, yang datang 100 orang misalnya. Nah, siapa yang memberi salam? Yang datang. Itu. Karena kita bukan ketemu, tapi mereka yang datang ke tempat kita. Ada orang datang ke rumah kita, Orang tua datang 10 orang, sementara di dalam rumah hanya anak muda 2 orang, anak muda 3 orang. Siapa yang memberi salam? Yang datang. Tapi kalau di luar ketemu, yang anak muda memberi salam kepada orang tua. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Taib. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ketemu di luar, sama-sama anak muda? Yang satu 20 tahun, yang satu juga 20 tahun, ketemu. Atau sama-sama naik motor. Sama-sama naik motor ini, sama-sama juga anak muda. Gimana kalau begitu? Nah, jamaah sekalian, Al-Imam Ibnul Arabi berkata,
idza tasawal mutalaqiyani mutarakibaini aw masyiyaini kullun minhuma ma'murun bil ittida. Kata Imam Ibnu Arabi, jika dua orang bertemu ini sama-sama, maksudnya sama-sama berkendara, sama-sama berjalan kaki, maka setiap dari keduanya diperintahkan untuk lebih awal, lebih dulu. Ya, jadi misalnya sama-sama naik motor, ketemu, siapa yang lebih dulu mengucapkan salam? Siapa yang lebih dulu? Maka di sini baku lomba ki. Itu maksudnya baku lomba orang. Siapa yang lebih dulu memberi salam, maka itu yang lebih baik. Ya, Rasulullah mengatakan, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik, yang paling baik di antara keduanya adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Jelas ya? Selesai hadis ini. Kita pindah hadis berikutnya. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Ya. Yujzi'u 'anil jama'ah, sah, sudah sah dari jamaah. Jamaah artinya apa? Sekelompok orang. Ya, sudah sah dari sekelompok orang. Idza marru, jika mereka melewati, jika mereka lewat, ayyusallima ahaduhum, salah satu dari mereka memberi salam. Paham maksudnya apa? Maksudnya hadis ini adalah, kalau misalnya sekelompok manusia melewati orang duduk misalnya, ya, ada lima orang misalnya, ada 10 orang jamaah, ada 10 orang melewati orang duduk, maka jika sudah ada satu dari 10 orang yang memberi salam, maka sudah sah, ya, sudah cukup, itu maksudnya. Terus wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum, dan sudah sah juga salah satu dari jamaah itu membalas salamnya, itu juga sudah sah. Jelas? Jadi tadi ada orang lewat 10 orang memberi salam kepada orang yang duduk 5 orang. Ya, atau berapa? Ya, almaru alal qaid, kan, yang lewat memberi salam kepada orang duduk. Nah, sekarang lewat 5 orang memberi salam kepada orang yang duduk. Nah, dari 5 orang ini kalau sudah ada 1 atau 2 orang memberi salam, sudah cukup. Terus yang duduk, yang diberi salam 5 orang tadi, kalau sudah ada 1 orang yang menjawab, maka itu juga sudah cukup. Jelas ya? Kenapa sudah cukup? Karena menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Menjawab salam hukumnya wajib. Hukumnya wajib menjawab salam, kan? Tetapi wajib apa? Wajib kifayah, fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada 1 orang menjawab, maka yang lainnya sudah terwakili dan tercukupi. Itulah maksudnya di sini. Jadi yang lewat, kalau ada lewat beberapa orang, sudah ada 1-2 orang memberi salam kepada yang duduk, maka itu sudah cukup. Tidak harus semuanya memberi salam. Begitu pula yang diberi salam, kalau sudah ada 1 atau 2 orang dari mereka yang diberi salam menjawab, maka juga sudah cukup. Tidak harus semuanya menjawab. Tetapi yang malah lebih bagus, kalau cukup, sah. Yang mana lebih bagus? Semuanya memberi salam, semuanya menjawab, atau sebagian saja? Ya, tentunya semuanya memberi salam lebih bagus, dan semuanya menjawab juga lebih bagus. Ya, barakallahu fikum. Ya, kenapa lebih bagus? Ya, jelas lebih bagus lah. Kalau semuanya memberi salam, semuanya juga menjawab, pasti lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Ya, dijelaskan oleh para ulama seperti Profesor Dr. Sa'ad Ibnu Turki Al-Khaflan. Beliau mengatakan li'anna hadha ablagu fi ifsya'is salam.
karena ini lebih maksimal dalam menyebar salam. Lebih maksimal. Kalau semuanya memberi salam, semuanya menjawab, maka ini lebih maksimal dalam apa? Dalam menyebarkan salam. Itu satu. Kemudian yang kedua kata beliau, dan ini juga lebih wa fi tahqiqil mawaddati wal mahabbah, dan ini juga lebih apa? Lebih mewujudkan kecintaan, lebih maksimal dalam mewujudkan apa? Kecintaan. Itu kata beliau. Beliau kasih contoh. Kata beliau, ketika engkau masuk ke suatu majelis, antum masuk ke suatu orang duduk-duduk, antum datang, kemudian kamu beri salam kepada mereka, kemudian yang menjawab hanya satu orang. Kata beliau, la tajidu fi nafsika syai'. Kira-kira kalau satu orang dia menjawab, kira-kira perasaanmu senang atau tidak enak? Tidak enak atau senang aja? Tidak enak kan? Tapi kalau semuanya memberi salam, apa yang antum merasakan? Enak, bahagia, Masya Allah. Ketika antum datang sendiri, Assalamualaikum, semuanya langsung berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana lebih nyaman? Satu orang dia menjawab atau semua menjawab? Semuanya menjawab. Makanya kata beliau, lebih afdal kalau semuanya menjawab. Pertama, kenapa? Lebih maksimal dalam menyebarkan salam. Yang kedua, lebih maksimal dalam mewujudkan kecintaan di antara kita. Apalagi kita tahu jamaah sekalian, sudah lewat pembahasan di awal, setiap kita memberi salam dan menjawab salam, minimal dapat berapa? Minimal dapat berapa? 10. Kan sudah lewat. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, dapat berapa? 10. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dapat berapa? 20. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat berapa? 30. Nah, kalau semuanya memberi salam, semuanya dapat pahala. Dan kalau semuanya menjawab sama, semuanya juga mendapatkan pahala. Maka semua memberi salam lebih bagus. Tetapi kalau ada sebagian sudah memberi, maka sudah mewakili yang lain, artinya yang lain sudah tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada satupun yang menjawab, Assalamualaikum, tidak ada satupun yang menjawab, maka semua berdosa. Semuanya berdosa. Kenapa? Karena menjawab salam hukumnya adalah wajib, dan wajibnya adalah fardu kifayah. Taib Allah alam. Selesai. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Baik. Berikutnya kita masuk lagi hadis yang ke-9. Kata penulis rahimahullahu taala, wa anhu, dan darinya. Maksudnya darinya adalah dari sebelumnya siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Jadi penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa anhu, maksudnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Tetapi jamaah sekalian, yang benarnya bukan dari sahabat Ali ini hadis. Yang benarnya ini hadis bukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi ini hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dan ini manusia biasa kadang keliru. Jadi beliau ketika mengatakan wa anhu, darinya juga, dari Ali juga, ini keliru. Sebab ini hadis bukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tetapi dari sahabat Abu Hurairah. Baik. Terus apakah mempengaruhi kesahihan hadis? Ketika beliau keliru yang mengatakan dari Ali padahal bukan dari Ali, padahal dari Abu Hurairah, apakah mempengaruhi kesahihan hadis? Tidak. Kenapa? Karena semuanya sahabat. Ali sahabat, Abu Hurairah juga sahabat. Dan semua sahabat riwayatnya dipercaya, riwayatnya diterima. Adapun selain sahabat, ada yang diterima, ada yang tidak. Adapun sahabat, kalau sahabat yang meriwayatkan hadis, maka sepakat ulama semua riwayatnya sahabat diterima dan dipercaya. Baik. Maka ini hadis sahih hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi yang benarnya ini hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La tabda'ul yahuda
wan nasara bisalam. Kata Nabi, jangan kalian mendahului, jangan kalian lebih dulu memberikan salam kepada Yahudi dan Nasara. Jangan kalian lebih dulu memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam itu dilarang lebih dulu mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasara. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan Yahudi dan Nasara? Sebab di hadis hanya disebutkan Yahudi dan Nasara. Bagaimana selain Yahudi dan Nasara? Seperti Majusi, Hindu, Buddha, selain Islam, dari orang-orang kafir. Bagaimana? Bolehkah kita duluan memberi salam kepada mereka? Tidak boleh. Ya. Jadi ini berlaku umum, bukan hanya Yahudi dan Nasara, tapi berlaku untuk semua non-Muslim. Tidak boleh kita lebih dulu memberi salam kepada mereka. Walaupun yang Nabi sebutkan di hadis hanya Yahudi dan Nasara. Kenapa itu yang Nabi sebut? Karena dulu kebanyakan orang kafir adalah Yahudi dan Nasara. Itu mayoritas. Kebanyakan mereka Yahudi dan Nasara. Ya. Tetapi ini juga berlaku untuk semua orang kafir. Taib. Itu disebutkan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hukmu baqiyatil kuffar hukmul yahud. Hukumnya untuk seluruh orang kafir sama dengan hukumnya Yahudi dan Nasara. Yang berlaku juga untuk semua orang kafir. Maka umat Islam tidak boleh, haram bagi umat Islam lebih dulu memberi salam kepada Yahudi dan Nasara. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian, apakah larangannya di sini ketika Nabi mengatakan jangan? Apakah larangan Nabi di sini haram? Artinya kalau haram berdosa ataukah makruh? Paham? Karena dalam hadis atau dalam hadis-hadis Nabi, ketika ada larangan dari Nabi itu bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh. Bisa bermakna berhukum haram, bisa berhukum makruh saja. Nah, di sini larangan Nabi di sini, jangan. Apakah di sini bermakna atau berhukum haram atau berhukum makruh? Jawabannya haram. Jawabannya haram. Tidak boleh dan haram hukumnya. Artinya berdosa kalau kita lakukan ini. Ya, itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala ba'du ashabina, berkata sebagian sahabat kami. Sahabat beliau yang bermadzhab Syafi'i, berkata sebagian sahabat kami, yukrahu ibtida'uhum bis-salam wa la yuharram. Dimakruhkan, makruh saja hukumnya memulai memberi salam kepada mereka, tidak haram. Tetapi kata Imam Nawawi, wa hadza dha'if, dan ini pandangan yang lemah, pendapat yang lemah yang mengatakan makruh. Di anna an-nahya lit-tahrim, karena hukum asal larangan itu haram. Hukum asal larangan itu haram. Fas-shawabu, maka yang benarnya hadis ini adalah tahrimu ibtidaihim, haram hukumnya lebih dulu memberi salam kepada mereka. Jadi ini yang benar, pendapat yang lebih benar adalah haram hukumnya lebih dulu memberi salam kepada mereka. Kenapa? Karena hukum asalnya kalau ada larangan, maka hukum asalnya adalah at-tahrim, bukan makruh. Kecuali kalau ada dalil lain, misalnya ternyata Nabi pernah mengucapkan lebih dulu. Nah, berarti kalau begitu hukumnya hanya makruh saja karena ada dalil lain. Tapi di sini tidak diketemukan ada dalil lain. Mana dalil lainnya yang menunjukkan bahwa boleh-boleh saja? Tidak ada. Sehingga kalau begitu hukumnya adalah haram. Ini diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh duluan dia memberi salam kepada Yahudi
dan Nasara. Baik. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh. Ada. Ya, dan orang-orang belakangan yang kita lihat di YouTube itu ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Padahal hadis sudah jelas. Subhanallah. Hadisnya jelas, la tabda'u, jangan kalian memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasara. Hadis sudah jelas. Dan hadisnya riwayat Muslim, sahih. Tapi ada yang mengatakan boleh, tidak ada masalah. Ya, saya pernah mendengar ada orang alumni Mesir di Indonesia ini. Ya, di antara alasannya, subhanallah, alasannya boleh karena katanya kalau ada hadis Rasul, kalau ada hadis ya tidak sejalan dengan misi Al-Quran, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, maka hadis itu ditolak. Saya tidak tahu kaidah dari mana seperti ini. Kalau ada katanya hadis Nabi tidak sejalan dengan misi Al-Quran atau bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu ditolak. Al-Quran yang diambil. Pertanyaannya, mungkinkah hadis bertentangan dengan Al-Quran? Mungkinkah ada hadis Nabi tidak sejalan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi menyelisihi Al-Quran. Sabda Nabi itu kan ucapan Nabi. Mungkinkah Nabi mengucapkan sesuatu menyelisihi Al-Quran? Tidak mungkin. Mungkinkah Nabi mengucapkan sesuatu tidak sejalan dengan misi Al-Quran? Tidak mungkin. Nah ini. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan karena ada hadis Nabi, Nabi sendiri bilang. Nah, sayangnya dia tidak menyebutkan teks hadis dan riwayatnya dari mana. Dia hanya mengatakan karena Nabi sendiri mengatakan, jika engkau mendapatkan ucapanku bertentangan dengan Al-Quran, maka ambillah Al-Quran. Dia mengatakan Nabi bersabda begitu. Saya tidak tahu hadis dari mana ini. Yang saya tahu itu ucapan Imam Syafi'i. Ada ucapan beliau begitu. Ucapan Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, jika kalian mendapati aku mengucapkan sesuatu, ternyata ucapanku bertentangan dengan ucapan Nabi, ambil ucapan Nabi, ucapanku buang ke tembok, lempar ke tembok. Itu ucapan Imam Syafi'i. Ya. Bukan sabda Nabi mengatakan, jika engkau mendapati Al-Quran bertentangan dengan ucapanku, ambil Al-Quran, jangan pakai ucapanku. Sebabnya mas sekalian, tidak mungkin ucapan Nabi, sabda Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Kecuali kalau hadis palsu. Nah, kalau hadis palsu ya bertentanganlah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena hadis palsu bukan ucapan Nabi, buatan orang itu. Tapi selama itu hadis sahih, selama itu betul-betul sabda Nabi, maka tidak pernah ada sabda Nabi bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Baik, jemaah sekalian. Kemudian orang ini kemudian mengatakan contoh, dia bawakan bukti. Katanya di Al-Quran itu justru disebutkan bahwa boleh seorang muslim memberi salam kepada orang kafir. Dikasih contoh katanya di Al-Quran ada. Sehingga ini hadis bertentangan dengan Al-Quran. Contoh katanya di Al-Quran Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Itu dia jadikan dasar itu. Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Nabi Ibrahim mengucapkan kepada bapaknya, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Itu dasarnya itu. Tuh lihat, Nabi Ibrahim memberi salam kepada bapaknya. Betul itu memang. Itu ayat terkait dengan Ibrahim dengan bapaknya. Apa kata Ibrahim kepada bapaknya? Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi.
Nah, itulah yang dijadikan dasar oleh sebagian mereka mengatakan boleh saja orang muslim duluan memberi salam kepada yang kafir. Dasarnya apa? Ada ayat di Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim memberi salam kepada bapaknya. Nah, sehingga dikatakan bahwa ini hadis bertentangan dengan Al-Quran, sehingga hadis tidak dipakai. Subhanallah. Jelas ya jamaah sekalian? Kita katakan bahwa tidak pernah ada hadis bertentangan dengan Al-Quran. Tidak pernah ada itu, selama itu sahih. Kenapa? Karena dua-duanya adalah wahyu. Yang Nabi ucapkan wahyu, Al-Quran juga wahyu, maka tidak mungkin wahyu bertentangan, tidak mungkin. Terus bagaimana cara kita mengkompromikan ini? Jawabannya pertama, tentang ayat. Kalau ayat itu pertama, ya andai kata betul ya, taruhlah betul bahwa taruhlah benar bahwa Nabi Ibrahim memberi salam kepada bapaknya, taruhlah benar seperti itu, maka jawabannya adalah itu syariat terdahulu. Bisa dipaham? Itu namanya syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita itu tidak mutlak diterima, tidak mesti harus diikuti. Bisa diikuti, bisa tidak. Kapan diikuti syariat orang terdahulu? Kalau sejalan dengan syariat Nabi Muhammad, maka diikuti. Kalau tidak sejalan atau bertentangan dengan syariat Muhammad, maka syariat terdahulu tidak diamalkan oleh syariat Nabi Muhammad. Dan itu ada pembahasan dalam usul fiqh. Dalam pembahasan usul fiqh ada namanya syar'u man qablana, syariatnya orang-orang terdahulu. Nah, syariatnya orang terdahulu, syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu boleh diamalkan oleh syariat Islam, oleh umat Nabi Muhammad kalau tidak ada bertentangan dalam agama kita. Tapi kalau bertentangan, tidak sejalan, maka tidak boleh diamalkan. Contoh. Kalau orang terdahulu mau tobat, kalau mereka mau bertobat, syariatnya Nabi Musa, kalau umatnya mau bertobat harus mati. Iya, disebutkan dalam Al-Quran. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, bunuhlah diri kalian. Itu syariat orang terdahulu, Pak. Mereka kalau ingin tobat, sebagai bukti tobatnya mereka harus kehilangan nyawa, harus mati. Nah, apakah kita juga harus mengamalkan syariat itu? Tidak. Kenapa? Karena syariat kita berbeda. Sudah ada ayat, sudah ada hadis mengatakan kalian kalau bertobat cukup apa? Beristighfar, selesai. Itu contoh ya, contoh. Ya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini jadi jawab. Sudah tidak terganggu keras. Jadi insya Allah nanti kita jawab ini ya. Jadi yang benar untuk saat ini supaya mau diamalkan ini, kalau ketemu orang di luar bukan muslim jangan kasih salam. Tidak boleh duluan Anda memberi salam. Ustadz bagaimana kalau dia duluan? Nah, pintar Tommy mereka, assalamualaikum Haji. Ya kan? Padahal mereka ya toke, apa istilah? Ya toke. Ya ci kan? Pintar mereka, assalamualaikum Haji. Bagaimana kalau mereka duluan memberi salam? Maka kita jawab waalaikum. Itu saja. Jangan ditambah-tambah waalaikumsalam, tidak boleh. Dijawab saja waalaikum, selesai. Baik. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pembahasan ini. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.